Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila dengan NIM 6134210069, kelas C, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan materi PPT saya yang berjudul enzim dan anabolisme. Enzim. Apa itu enzim? Enzim merupakan suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Berdasarkan komponen penyusunnya, enzim dibedakan menjadi dua, yaitu enzim sederhana dan enzim kompleks. Enzim kompleks atau lebih dikenal dengan holoenzim. Holoenzim terdiri dari beberapa komponen, yaitu komponen protein atau opoenzim bersifat termolabil atau tidak tahan panas sehingga mudah terdenaturasi. Komponen non-protein atau gugus protestik bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Komponen ini berupa koenzim. Koenzim merupakan senyawa organik, contohnya vitamin NADH dan koenzim A. Kofaktor merupakan senyawa logam anorganik, contohnya ion logam seperti Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, K, dan CO. Oke, selanjutnya mekanisme kerja enzim. Mekanisme kerja enzim terjadi apabila suatu molekul substrat menumbuk molekul enzim yang tepat, maka substrat tersebut akan menempel pada enzim membentuk kompleks enzim substrat dan mengakibatkan terjadinya reaksi yang berakhir dengan terbentuknya molekul produk. Teori yang menjelaskan cara kerja enzim ini ada dua macam, yaitu teori kunci gembok atau lock and key dan teori ketetapan induksi atau indospeed. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, teori kunci gembok. Teori ini menjelaskan bahwa enzim diumpamakan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berkaitan dengan substrat. Bagian ini disebut sisi aktif. Sementara itu, substrat yang diumpamakan sebagai kunci karena berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim. Substrat tersebut akan menempel pada enzim membentuk kompleks enzim substrat dan mengakibatkan terjadinya reaksi yang berkaitan dengan terbentuknya molekul produk. Hubungan enzim dan substrat tersebut membentuk ikatan yang lemah. Apabila enzim rusak karena pengaruh suhu atau pH, terbentuk sisi aktif enzim akan berubah mengakibatkan substrat menjadi tidak sesuai lagi untuk enzim tersebut. Berikutnya, teori ketetapan induksi. Teori ini menyatakan bahwa sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan substratnya atau fleksibel. Jika substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim, enzim akan berubah bentuk secara tepat ketika berikatan dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat dan kompleks enzim produk hingga produk dapat meninggalkan sisi aktif enzim. Oke, materi selanjutnya adalah anabolisme. Apa itu anabolisme? Anabolisme merupakan penyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi dalam prosesnya. Nah, teman-teman, proses anabolisme yang pertama akan kita bahas adalah fotosintesis. Seperti yang kita ketahui bahwa fotosintesis adalah pengubahan zat-zat organik yaitu karbon dioksida dan H2O atau air oleh klorofil menjadi zat organik berupa glukosa dan oksigen dengan bantuan cahaya. Nah, berikut ini adalah reaksi kimianya.
Oke, sekarang mari kita bahas satu persatu tahapan dari proses fotosintesis. Yang pertama kita bahas dulu reaksi terang. Reaksi terang ini membutuhkan cahaya untuk menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH2 yang nantinya ATP dan NADPH ini akan digunakan pada reaksi gelap. Kemudian warna cahaya yang efektif diserap adalah warna merah dan biru. Reaksi terang ini terjadi di membran tilakoid yang di dalamnya terdapat fotosistem. Fotosistem tersusun dari pigmen warna seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Terdapat dua macam aliran elektron pada reaksi terang, yaitu fosforilasi siklik dan fosforilasi non-siklik. Fotofosforilasi siklik memiliki ciri khas di mana elektron yang dilepaskan oleh fotosistem 1 pada akhirnya akan kembali lagi ke fotosistem 1 pada fotofosforilasi siklik. Pada fotofosforilasi siklik juga hanya menggunakan satu fotosistem, yaitu fotosistem 1. Jadi, ketika fotosistem 1 menerima cahaya, maka elektronnya akan tereksitasi dan diterima oleh aseptor primer, kemudian dilanjutkan ke kompleks sitokrom, lalu plastosianin, dan akhirnya kembali lagi ke fotosistem 1. Nah, setiap elektron yang tereksitasi akan menghasilkan ATP, sehingga hasil jalur fotofosforilasi siklik ini hanya ATP saja. Jalur ini hanya terjadi ketika konsentrasi NADPH sudah mencapai maksimum. Yang kedua, fotofosforilasi non-siklik. Fotofosforilasi non-siklik ini dimulai ketika fotosistem 2 menyerap cahaya di mana energinya tersebut nanti ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air atau fotolisis, di mana H2O akan dipecah menjadi dua ion H+, kemudian 2 elektron dan juga setengah oksigen. Elektron yang dilepaskan dari proses fotolisis akan diteruskan menuju aseptor elektron, yaitu aseptor primer, kemudian dilanjutkan ke sistem transport elektron seperti plastokinon, seperti kompleks sitokrom dan plastosianin. Kemudian proses ini menghasilkan ATP. Nah, pada akhirnya elektron tersebut akan diterima oleh fotosistem 1, di mana pada saat yang bersamaan fotosistem 1 juga akan menyerap energi cahaya dan melepaskan elektron. Elektron yang dilepaskan tersebut diteruskan menuju aseptor primer, lalu ke transfer elektron selanjutnya, yaitu ferrodoksin. Kemudian elektron akan ditangkap oleh NADP+. Ion H+ hasil dari fotolisis akan berikatan dengan NADP+ membentuk NADPH2. Jadi fotofosforilasi non-siklik akan menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen di mana nantinya oksigen ini akan dilepaskan keluar sel. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi gelap atau siklus Kelvin. Ciri khas dari reaksi gelap yaitu tidak bergantung pada energi cahaya, tetapi bergantung pada energi kimia hasil reaksi terang berupa ATP dan NADPH. Kemudian reaksi gelap ini terjadi di stroma dan hasil akhir dari reaksi gelap adalah glukosa. Nah teman-teman, ada 3 tahap pada reaksi gelap ini, yaitu pertama ada fiksasi, yang kedua reduksi, dan yang ketiga adalah regenerasi. Oke, kita bahas satu persatu tahapnya. Tahap pertama yaitu fiksasi. Pada tahap ini terjadi pengikatan 3 karbon dioksida oleh ribulosa bifosfat atau RUBP dengan bantuan enzim RUBP karboksilase atau disebut juga Rubisco. Kemudian reaksi ini akan membentuk 6 molekul
3 fosfogliserat atau 3 PGA. Selanjutnya tahap reduksi. Pada tahap ini terjadi fotofosforilasi atau penambahan gugus fosfat pada 3 PGA oleh ATP menjadi 1,3 fosfogliserat. Kemudian 1,3 di fosfogliserat akan direduksi oleh NADPH menjadi fotofosfogliseraldehid. Tahap yang terakhir yaitu tahap regenerasi. Pada tahap ini terjadi pelepasan 1 fosfogliseraldehid menjadi setengah glukosa, sehingga untuk menghasilkan 1 molekul glukosa harus melalui 2 siklus. Nah, kemudian 5 molekul PGAL akan diregenerasi menjadi 3 molekul RUBP. Siklus ini akan berlanjut sampai molekul fosfogliseraldehid membentuk glukosa dan terus berulang selama energi kimia pada reaksi terang terbentuk. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.